Bidadari, chapter 58, Aku Mencintaimu. Apa dia adalah orang yang memang sangat mudah bekerja sama dengan orang lain ya? Saat mengendarai mobilnya, Reiko sempat kepikiran soal sikap Rehan. Tidak, aku rasa dia cukup pintar. Bagaimanapun, dia meminta hak paten dan legal untuk desainku. Saat mobilnya masuk ke area kantor BII, Reiko menyimpulkan begini. Rehan juga adalah menantu Pak Le. Kakek sangat senang sekali aku dekat dengan Pak Le. Jadi aku yakin sekali aku harus memberikan alarm pada diriku dan tidak boleh terlena dengan kebaikan Rehan Dharma Aji. Meski aku tahu dia sangat jujur dalam berbisnis. Reiko berpikir begini saat dirinya turun dari mobil dan sudah memarkirkan kendaraannya. Dia melangkah menuju resepsionis. Dan aku juga harus mengingatkan Bi soal ini, karena Rehan juga sempat menguntitku meski tak lama. Reiko berbisik saat memasuki lift. Reiko tidak memarkir kendaraannya di basement. Dia sengaja, karena Reiko tahu masih ada orang suruhan papanya yang menguntit Brigitta. Reiko memang sempat menolak keinginan papanya untuk tetap membuat statement untuk Brigitta. Tapi mendengar info dari orang kepercayaan papanya kalau ada seseorang yang mulai mengikuti mereka lagi, akhirnya Reiko dan Brigitta sepakat setuju. Tapi itu tak lama. Setelah seminggu, tak ada lagi yang mengganggu. Rehan memang tidak seribet Radit sampai 3 bulan berturut-turut mengekor. Dia hanya memastikan saja. Dan setelah yakin memang Brigitta tak ada hubungan di luar berlebihan dengan Reiko, Rehan tak lagi mencoba mengikuti wanita itu, meskipun dia masih curiga. Membawanya mengenal Bi, itu artinya aku memang harus waspada. Tapi aku tidak punya pilihan lain untuk modal itu kalau tak mengajaknya masuk sebagai mitra. Dan ini yang membuat Reiko sebenarnya seperti memegang bara api. Oh, tumben sekali kamu kesini. Saat Reiko masuk ke dalam ruang kerja kekasihnya, wanita itu tak menyangka adanya kunjungan ini, makanya Brigitta memang kaget. Maaf ya, aku datang dadakan Bi. Aku juga tadi tidak menyuruh sekretarismu untuk memberitahukan, ucap Reiko dengan tangannya juga membawakan sesuatu. Aku tidak ulang tahun. Kenapa kamu memberikanku mawar? Tadi aku mengambil mawar ini dari meja sekretarismu. Heh? Jawaban yang tentu saja membuat Brigitta mengerutkan dahinya. Habis, aku mau beli ke toko bunga tidak bisa. Aku khawatir ada orang yang menguntitku. Dan kebetulan saja aku melihat tadi di meja ada mawar. Lagi-lagi jawaban yang membuat Brigitta geleng-geleng kepala. Apa ada yang harus kita rayakan? Tanya Brigitta menyelidik. Anniversary kita masih 4 bulan lagi, 1 Mei kan? Brigitta mengingat-ingat hari jadi mereka. Karena dulu Reiko memintanya menjadi kekasih pas di hari April Mop. Dan wanita itu sempat berpikir kalau Reiko hanya bercanda. Padahal pria itu memang tidak pernah memperhatikan celebrationnya seperti itu. Sengaja saja dia memilih tanggal 1 Mei untuk menyatakan cintanya pada wanita yang kini dipandanginya masih tampak kebingungan. Ulang tahunku di bulan Juli dan ulang tahunmu di bulan September. Jadi mau merayakan apa sampai mengambil mawar di meja orang sih? Brigitta makin tak sabaran melihat Reiko yang hanya senyum-senyum saja. Ingat apa yang aku bilang? Aku akan mendapatkan modal untukmu. Hah? Brigitta membuka mulutnya dan dia langsung refleks menggerakkan tangan kanannya menutupi bibir merahnya yang terbuka itu. Kamu? Reiko pun mengangguk. Membuat Brigitta langsung berlari ke arahnya dan Reiko pun juga refleks membuka tangannya. Membiarkan wanita yang selama ini selalu menemani hidupnya itu berada dalam cangkumannya. Aku mencintaimu, Bi. Aku sudah katakan.
aku akan dapatkan modalnya. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkannya. Dari papamu kah? Tebakan Brigitta saat dirinya melonggarkan tangannya di pinggang Reiko dan matanya berusaha menangkap pupil netra pria yang masih memberikan senyuman hangat, namun kini menggelengkan kepalanya. Reyhan? Brigitta tahu kalau hari ini Reiko juga memiliki janji temu dengan Reyhan maupun Raditya, tapi tidak mungkin kan minta modal pada Raditya. Gadis itu cukup cerdas untuk menebak dan wajahnya pun terlihat heran ketika Reiko mengangguk. Ya, Reyhan Dharma Aji, suami dari sepupuku yang aku ceritakan cildis dan manja itu. Aku bisa bayangkan bagaimana hidup mereka, seperti mengasuh anak. Reiko mengangguk sambil mengajak Brigitta untuk duduk di sofa. Tak enak juga kan mereka bicara sambil berdiri. So, apa yang harus aku lakukan? Brigitta juga cukup pintar dan yakin sekali pembicaraan tidak hanya sampai di sana, karena sepertinya Reiko ingin menyampaikan banyak hal. Bi, bagaimanapun dia adalah menantu Pak Le, jadi kita tidak bisa main-main dengannya. Brigitta paham, dia pun mengangguk. Dia pernah menguntitku, berarti dia memang penasaran tentang hubungan kita, bukan? Dan tidak mungkin kalau bukan suruhan dari Adi Wijaya kakekmu. Sinis Brigitta. Ya, aku tidak tahu. Bisa jadi begitu, atau bisa jadi dia hanya penasaran saja. Reiko tidak mau menceritakan semua yang ada di dalam pikirannya. Tapi kita tetap harus profesional. Hubungan kita hanya ada di dalam apartemenku, dan kamu harus berhati-hati. Roy, orang kepercayaannya, bukan orang sembarangan. Intinya saat ini Reiko mencoba menjelaskan dari sisinya apa saja yang harus diperhatikan oleh kekasihnya itu. Baiklah, aku paham apa yang harus aku lakukan. Setelah sejam lebih mereka bicara, akhirnya tercapai kesepakatan di antara keduanya. Ya sudah, kalau begitu aku pamit ya. Sampai jumpa nanti di apartemen. Hingga melegakan hati Reiko, dan karena dia masih ada pekerjaan, pria itu tak bisa berlama-lama lagi. Sayang, tapi Brigitta memegang tangannya dengan wajah yang merasa bersalah. Maafkan aku selama ini ya. Aku merasa kecewa sendiri. Dan aku pikir kamu hanya egois ingin mewujudkan impianmu sendiri, sayang. Brigitta bicara dengan matanya yang membumbung air mata. Sudahlah, wajar jika kamu berpikir begitu, karena kemarin-kemarin memang aku sendiri masih tenggelam dalam proyekku. Masih membuktikan diri kalau aku memang mampu dan aku memiliki semua kriteria terbaik sebagai desain interior B. Maaf ya. Reiko tak mau memperpanjang lagi. Dan aku beruntung karena aku memiliki seorang wanita yang mengerti passionku, dan dia mendukungku, bahkan dia lebih hebat dariku. Aku yakin dia pasti berhasil dengan proyek ini. Brigitta kembali masuk ke dalam pelukan Reiko sebelum pria itu berdiri. Jadi, kapan kamu akan mengurus legal dan hak paten? Tanya Brigitta. Sejujurnya dia tidak masalah sih soal ini, karena dia tahu bagaimana Reiko dan pria itu juga tidak mungkin mengambil keuntungan lebih darinya. Kamu yang urus ajalah patennya. Nanti tinggal beritahukan padaku apa yang harus aku lakukan. Bagaimana? Oke, lebih cepat lebih baik, karena aku juga akan mempersiapkan untuk presentasi di tender itu. 1,5 bulanan lagi kurang lebih kan? Satu lagi. Brigitta ingat sesuatu yang penting yang membuat Reiko melirik pada wanitanya lagi. Apa? Ini sudah sebulan, bahkan lebih. Kapan kira-kira kamu menepati janjimu untuk mengusir gadis itu dari apartemenmu? Nah, ini juga dijanjikan oleh Reiko kalau dia akan membuat Aida segera pergi dari apartemennya secepat mungkin. Brigitta selalu mengingat semua janji-janji kekasihnya itu.
Belum sekarang, karena kakek pasti mau mengawasiku. Dan lagi kamu tahu kan Rehan, menantu Pak Leku? Reko bicara sambil mengelus punggung tangan Brigita yang masih digenggamnya. Kamu nggak mau kan modal yang kita dapatkan dari Rehan itu harus lenyap? Kalau gitu kita pikirkan setelah tender itu berhasil. Aku setuju. Setelah Reko mengangguk dan mengecup dahinya, pria itu pun pergi meninggalkan Brigita yang merasa sangat senang sekali, sehingga langsung meraih handphonenya untuk menghubungi seseorang. Hai. Sandra malas-malasan mengangkat teleponnya, karena memang suasana sedang tidak baik di rumahnya. Ada tegangan tinggi dengan suaminya, dengan banyak sekali kertas-kertas berserakan di meja di hadapannya. Tapi dia tetap harus mengangkat telepon itu. Kamu akan terkejut mendengarnya. Hah? Apa itu? Ada apa? Pria yang duduk di samping Sandra memberikan pesan singkat yang bisa dibaca di layar monitor di saat Sandra mengangkat bahunya. Tak tahu memang dia apa yang ingin dibicarakan Brigita. Loudspeaker. Pinta pria itu lagi di saat, kamu tahu tidak? Reko baru saja mengatakan kalau kami mendapatkan modalnya dari Rehan. Dan suara ini pun didengar oleh pria yang membuat senyum di wajahnya muncul. Wow, kita bisa membereskan semua urusan utang kita. Kita bisa pinjam uang mereka. Tanyakan padanya, dia dapat modal berapa. Dan dia pun menulis cepat di handphonenya saat Sandra baru saja menjawab seperti itu. Sehingga, berapa total kamu mengajukan biayanya? Kalau dari data yang diberikan Reko padanya, 500 juta dolar. Dan kamu tahu, aku menggunakan cara seperti yang kamu ajarkan untuk terlihat begitu mengenaskan di depannya dan tidak perlu marah-marah. Dalam sehari, dia dapatkan uang itu. Ini uang segar. Tawarkan apapun padanya untuk mendapatkan uang itu. Pria di samping Sandra memang sudah tidak sabar. Aku akan cari celah, Tommy. Dan Sandra bicara seperti ini dengan bibirnya saja tanpa suara, karena dia juga masih mendengar celotehan Brigita yang bicara menjelaskan bagaimana dirinya begitu senang bisa mendapatkan modal itu. Sandra tidak peduli dengan pujian yang diberikan Brigita padanya, karena yang sekarang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana bisa mengambil uang itu untuk membantu bisnis suaminya lebih dulu. Wow, cool Brigita. Kapan uang itu akan kau terima? Oh, aku tidak tahu. Karena itu Reko yang mengurusnya. Jawaban ini kurang menyenangkan untuk Tommy. Karena itulah, bagaimana sistem perjanjian kalian? Sandra tahu apa yang diinginkan suaminya, makanya dia langsung bertanya begini. Dan di saat yang bersamaan, push dia, gunakan cara halus supaya dia meminta pada Reko uangnya.